Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Aku undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama perkatakan 5 arti dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asia. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama sorakan haleluya. Saya menyambut kita semua shalom, sore hari ini shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Kita ada di akhir dari tahun 2025, ada di minggu pertama di bulan Desember. Semua karena kebaikan Tuhan. Boleh kasih kiri kanan salam yang terbaik, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Mari saya ngajak Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sembah Dia. Biralabaya syanaralabaralabaya ralabaralabaya syanaralabaralabaralabaya. Biralabaya syanaralabaralabaralabaralabaralabaya syanaralabaralabaya. Biralabaya syanaralab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 arrabatakayasyanalalabarabaral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 abarrabatakayasyanalalabarabaral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 abarrabatakayasyanalalabarabaral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 a
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya.
hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya. Sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan, oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya. Sama-sama kita sembah Dia. Iralabaya kami berkata Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik buat setiap kami Tuhan. Iralabaya sembah Dia sore hari ini, sembah Dia sore hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku.
ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyadarabayarabaya. Pada sore hari ini kami memohon ampun ya Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskanlah kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa pada sore hari ini ya Tuhan. Oh kami melepas berkat buat Indonesia. Shalom Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Ada di pikiran-Mu, ada di rencana-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyana, beri belas kasih-Mu ya Tuhan atas Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hujan pertobatan, keselamatan terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan. Oh biar belas kasih-Mu turun ya Tuhan atas bangsa Indonesia yang sehari-hari ini, yang saat ini ya Tuhan. Kami percaya yang mengalami bencana alam ya Tuhan. Beri belas kasih-Mu bagi mereka ya Tuhan. Beri penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan. Oh apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau yang mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Oh ralabasyandara, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan. Kau luputkan Indonesia ya Tuhan dari segala ajaran sesat, narkoba, teroris, LGBTQ ya Tuhan. Roh pemecah belah ya Tuhan, korupsi ya Tuhan. Dan roh yang bukan berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kau luputkan dari Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat pemimpin Indonesia ya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden dan jajaran pemerintahan yang ada. TNI Polri ya Tuhan. Kami percaya pemerintahan Indonesia yang pemerintahan yang bersih. Berkati mereka ya Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang jujur ya Tuhan, memiliki kebijaksanaan ya Tuhan. Apapun keputusan mereka, kami percaya membawa Indonesia lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, bahkan berdampak sampai ke bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa pada sore hari ini ya Tuhan. Kami melepas berkat buat pemimpin-pemimpin yang Kau tempat, rohani yang Kau tempatkan di atas kami. Kami berdoa mulai dari gembala pembina kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Pak Niko, Ibu Hermista wakil yang ada. Oh kami juga berdoa ya Tuhan Gembala Rayon 3 kami ya Tuhan. Dedi Peter, Bunda Christine, Pak Odi Bungonasta, keluarga besar yang ada. Gembala Kapsul Rayon dari A sampai J. Terutama sub 3 ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Petrus, Ibu Christine, Opersta, keluarga besar yang ada. Gembala cabang ranting, gembala adopsi yang ada sampai gembala-gembala kuliah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau pakai hamba-Hamba-Mu secara luar biasa ya Tuhan. Kami percaya mereka membawa api-Mu. Oh membawa ya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Oh kami percaya mulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Everyone terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mereka menjadi teladan, menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Melalui mereka banyak jiwa-jiwa dituai ya Tuhan. Oh tambahkan hikmah wahyu daripada-Mu, kasih karunia-Mu mengalir atas hidup hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati pengembalaan mereka, pelayanan mereka Kau memberkati ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Jauhkan dari segala panah-panah si jahat, tutup bungkus dengan darah-Mu ya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Buat gembala terbaik yang Kau berikan di Arkadia maupun di City Park ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Oh buat gembala yang takut akan Tuhan. Gembala yang cinta Tuhan. Yang mengasihi jiwa-jiwa. Yang memiliki kerendahan hati ya Tuhan. Dan Kau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati pengembalaan pelayanan yang Kau memberkati ya Tuhan. Dimanapun beliau melayani ya Tuhan, ada mukjizat terjadi, ada terobosan terjadi, ada jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tambahkan hikmah wahyu yang kasih karunia mengalir atas hidupnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau sampaikan visi misi-Mu atas hamba-Mu ini ya Tuhan, yang dapat membawa ya Tuhan Arkadia lebih lagi ya Tuhan, lebih dahsyat lagi ya Tuhan, lebih
menuai jiwa-jiwa lebih lagi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami ya Tuhan. Pengurapan selama turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Berikan lutut yang kuat ya Tuhan. Oh ya Rabba Syandara Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh kami percaya beri kekuatan lebih lagi ya Tuhan. Untuk menopang pengembalaan di tempat ini. Maupun keluarganya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Berkati juga kedua anak serta keluarga besar yang ada ya Tuhan. Keluarga ini menjadi teladan, menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Oh apa yang dilakukan Kau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Berkesehatan panjang umur Kau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat our home ya Tuhan, for everyone ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, gedung ini bukan gedung yang biasa-biasa saja, tapi penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Yang berlalu lalang, yang datang ke tempat ini ya Tuhan, mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Ada terobosan di tempat ini, ada mukjizat terjadi di Arkadia ya Tuhan. Ada pemulihan terjadi ya Tuhan. Ada kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Ada kerukunan, ada kedamaian ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga percaya ya Tuhan. 1000 murid lahir dari Arkadia di dalam nama Tuhan Yesus. Kau siapkan para penuai-penuai-Mu yang taat setia militan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan kami juga percaya di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Oh kami percaya ya Tuhan. Engkau akan mempercepat ya Tuhan pelunasan buat tempat ini ya Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil ya Tuhan. Mukjizat terjadi ya Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan, Kau bangkitkan raja-raja atas Arkadia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa pada sore hari ini ya Tuhan. Oh kami rindu generasi Yeremia dilawat Tuhan. Biarlah anak-anak muda cinta mati-matian akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan, kesukaan memuji menyembah Tuhan, kesukaannya ya Tuhan melakukan amanat agung Tuhan Yesus melalui mereka, baik di kampus-kampus, marketplace maupun sekolah-sekolah. Ada penuaian jiwa-jiwa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan, keterikatan apapun ya Tuhan buat generasi hari ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari arahkan tangan kita bagi hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu ya yang Kau utus ke tempat ini ya Tuhan, yang sore hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semua adalah isi hati-Mu ya Tuhan, untuk mengajar setiap kami, untuk mengingatkan setiap kami, untuk menegur setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Kau urapi setiap kami juga ya Tuhan. Apapun yang disampaikan ya Tuhan menjadi kekuatan ya Tuhan, penghiburan buat kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, firman yang kami dengar dapat menjadi rema dan kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga pengembalaannya ya Tuhan, pelayanan yang Kau memberkati, keluarga besar yang Kau memberkati ya Tuhan. Kau pakai Pak Wahyu lebih lagi ya Tuhan, lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, kami yang datang mengalami sakit penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berbeban berat kami beri kami kekuatan ya Tuhan. Yang kekurangan Kau cukupkan ya Tuhan. Amen. Apapun pergumulan kami tahu ya Tuhan. Engkau yang tahu isi hati setiap kami ya Tuhan. Dan Kau adalah sumber jawaban ya Tuhan. Engkau yang membuka jalan apapun yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan. Karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Amen. Dan kami juga berdoa, kami pulang tidak sama lagi, tapi kami membawa kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Kami Amen. mau bersorak-sorai lebih lagi memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Amin. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Kasih tos kiri kanan, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Kita ada sampai hari ini
Karena Tuhan Yesus, karena doa, pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh baik. Sama-sama katakan. Doa, pujian, penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Sekali lagi katakan doa pujian, penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Sama-sama bersorak buat Tuhan. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Sorakan haleluya. Doa, pujian, penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Sama-sama bersorak buat Tuhan. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Sambil tepuk tangan katakan, bersoraklah bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersorak bagi Yesus. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Bersoraklah, hei, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersorak bagi Yesus. Bersoraklah, hei, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Dia yang layak disembah. Sekali lagi katakan, Dia yang layak disembah. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Siapa yang merasakan kasih Tuhan boleh lambaikan tangannya, sorakan kasih tos sekali lagi, bilang Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Haleluya, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita terbang bersama Tuhan, melakukan perkara yang baik terbaik buat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan kita bagikan hidup, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun
menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Sebelum duduk, mari sama-sama kita memperkatakan DNA kita. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Silakan duduk kembali, kita sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, mereka berkata, "Aduh, kenapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat, dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas." Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat,
Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 20, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya." Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun manusia terkadang tidak setia. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip perkataan terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas yang tetap dapat hidup benar di saat berkelimpahan. Mari saudara, terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja. Namun, kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa sadar bahwa keberadaan kita bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Minggu 7 Desember 2025. Doa Pengerja Rayon 3 diadakan pada hari Kamis 11 Desember 2025 pukul 7 malam di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja dan aktivis Rayon 3. Doa puasa bersama akhir tahun 2025 dan persiapan memasuki tahun 2026 diadakan pada tanggal 8 hingga 13 Desember 2025. Doa puasa ini wajib bagi seluruh pengerja dan jemaat dihimbau untuk ambil bagian. Jenis puasa bebas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ih, ngapain sih BKR Arkadia telepon aku? Kenapa ya? Salam kak, kakak udah lihat WA nggak? Emang kenapa? Aku kirim undangan ke kakak loh. Hah? Undangan apa kak? Kok aku nggak lihat? Oke deh, aku coba lihat dulu ya. Wah, ada undangan spesial nih. Acara Natal BKR Arkadia pada hari Sabtu 13 Desember 2025. Jangan lupa datang ya. Dan jangan lupa juga
ajak teman-temannya. Sampai ketemu teman-teman. Shalom, berikut pengumuman untuk seminggu ke depan. Jam ibadah raya minggu depan di Our Home lantai 2 ada 3 kali ibadah. Ibadah raya 1 jam 8 pagi disertai dengan ibadah JC di lantai 1 setiap minggu pertama dan keempat. Ibadah raya kedua jam 10 pagi disertai dengan ibadah anak di lantai 1. Ibadah raya ketiga jam 5 sore. Rumah doa pagi kita seperti luar biasanya, Senin sampai dengan Sabtu jam 4.50 sampai jam 5.50 dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube GBI Arkadia dan dapat diikuti di jam-jam berikutnya. Mengundang seluruh jemaat dan pengerja mengikuti. Ibadah malam terobosan setiap hari Rabu jam 7.30 mengundang semua jemaat mulai dari JC hingga Umas untuk hadir. Doa puasa kita setiap Rabu dan Sabtu wajib bagi pengerja dan jemaat diajak bersama. Baptisan air dan penyerahan anak diadakan setiap minggu kedua. Bagi yang membutuhkan bisa menghubungi konter di depan atau gembala KUL masing-masing. Mari sama-sama bergabung di dalam KUL, Community of Love, agar kita saling bertumbuh, menguatkan, dan menuai bersama. Bila belum tergabung dalam KUL, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Haleluya. Shalom semuanya. Diberkati pujian penyembahan. Amin. Berikut ada pengumuman tambahan. Ibadah malam terobosan Rabu 10 Desember jam 19.30 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budiman Vipayung dan dilayani oleh WBI, mengundang semua jemaat mulai dari GC hingga Umas untuk hadir. Lalu Natal anak 13 Desember jam 4 sore mengundang semua anak-anak untuk hadir. Lalu yang tidak kalah dahsyat Natal umum Minggu 14 Desember jam 5 sore di Sport Club Arkadia mengundang semua jemaat untuk hadir. Jadi paginya nggak ada ibadah, jadi ibadah dialihkan sore 14 Desember jam 5 sore di Arkadia Sport Club. Jadi paginya nggak ada ibadah ya Bapak Ibu ya. Lalu Fellowship Natal, GC dan Youth, Sabtu 20 Desember jam 18.30 mengundang semua youth untuk hadir. Lalu yang terakhir donor darah, Minggu 21 Desember jam 1 siang mengundang untuk semua kita berpartisipasi untuk hadir dalam kegiatan donor darah. Itu aja pengumuman tambahannya, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ada yang belum dapat amplop persembahan? Kalau yang belum dapat boleh nanti para asyar akan membantu. Oke, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan berikan persembahan. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan. Tuhan Yesus yang buat berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan hati yang sukacita. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang
saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Ini iman kami Tuhan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai Kami mengangkat tangan kami Tuhan. bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan.
tahu Tuhan, hari-hari ini hari-hari yang tidak mudah. Hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit dan sukar. Seperti apa yang Tuhan firmankan Tuhan. Kami percaya, tapi kami percaya di tengah badai, di tengah kesulitan, Engkau Allah yang menopang kami ya Tuhan. Engkau yang melindungi. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini mungkin kami mengalami pergumulan. Kami mengalami satu tekanan. Kami mengalami proses hidup kami tidak mudah. Tapi ada satu pribadi yang sanggup menopang kami, yang sanggup menuntun kami, dan sanggup memberkati kami ya Tuhan. Urapi setiap umat-Mu yang datang ibadah sore hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi semua ya Tuhan. Berkati gereja GBI Arkadia ini Tuhan. Kami tahu hari-hari ini kebenaran firman-Mu disampaikan di mimbar ini. Setiap firman yang ditabur di tempat ini tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Amin. Engkau mengurapi, Engkau terus mendelegasikan sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku-pelaku firman. Amin. Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami mengambil waktu kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau tinggalkan, kami mau Tuhan fokus hari-hari ini dengan waktu yang terbatas ini. Biarlah kami mengambil rema apa yang Tuhan izinkan hari ini Tuhan. Amin. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hamba-Mu hanya menyalurkan berkat firman yang Tuhan akan kami berikan, kami sampaikan sehingga umat-Mu dimerdekakan ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Mari setiap kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat tim PPW musik. Saya bersyukur hari ini kita di penghujung tahun di 2025 ini saya dikasih kesempatan untuk sampaikan kebenaran firman tempat ini. Amin. Saudara sudah kenal saya belum? Dulu pernah saya di ibadah pagi. Yang sore sudah kenal? Belum, waduh luar biasa. Jadi kalau saudara nggak kenal saya nggak disapa. Habis itu ditanya, kan gitu ya? Puji Tuhan. Saya boleh melayani, dipercaya di GBI Nelayan. Saudara tahu GBI Nelayan? Bukan di Tanjung Pasir, Tanjung Kait enggak, tapi di tengah pasar Bapak Ibu Saudara, di Taman Cibodas. Ya, saya melayani di situ. Saya punya anak 2, istri 1, jangan dibalik, ditambah cucu 1. Jadi saudara yang ada di depan Bapak Ibu Saudara, kalau orang Jawa sudah embah, sudah tua, tapi muda di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ini perkenalan saya, nama saya Wahyu Jatmiko. Saya percaya hari-hari ini sesuatu hal kita kadang-kadang, Pak kok 2025 berat? Iya, tapi saudara sudah lewati enggak 2025? Betul enggak? Pak, saya memulai sesuatu kok berat, tapi sudah bisa berjalan 2 hari ini. Betul enggak? Memang dampak COVID 2020 itu enggak mudah untuk kita lupakan, betul enggak? Dampak itu sampai hari ini masih terasa Bapak Ibu Saudara. Termasuk saya, termasuk kami. Gereja yang kami ibadah pada saat COVID itu enggak boleh ibadah. Ditutup Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, tadi sempat saya cerita, 3 tahun ini kita kembali normal. Dari 1 ruko, 2 ruko, dan 3 ruko lagi. Itu semua kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita melihat kemarin tanggal 27 November ya, betul? Bagaimana badai yang di Sibulga, di Tapanuli, di Aceh, betul? Itu dahsyat. Tadi sempat cerita ke saya, Pak, dulu kita nggak pernah mikir itu bisa kena satu kampung tuh, belum pernah namanya banjir. Itu kan prediksi manusia. Tapi kalau Tuhan berkehendak itu beda cerita, betul?
Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita lihat Pak, kesulitan ekonomi, politik, semuanya belum kondusif. Semua masih ala kadut, acak kadut, betul. Usaha ini sulit, betul. Birokrasi negara kita enggak mudah. Selalu ngomong begitu toh. Karena saya ngalami teman saya ngurus uang aja sekarang birokrasinya harus begini, harus pakai ini, sampai selesai belum bisa. Tapi kadang-kadang kita kenapa? Tapi tadi sempat Voice of Pentecost berbicara tentang berkat. Betul? Hari-hari ini saudara tahu enggak bahwa Tuhan itu siapkan berkat bersaudara. Kadang-kadang Pak, berkatnya kapan? Hari ini saya belum terima. Kan selalu begitu ya. Yang secara kasat mata yang kelihatan. Baru kita bisa ngomong berkat, betul nggak? Tapi yang sesungguhnya berkat yang ada dalam setiap hidup saudara. Saat engkau bangun tidur, ternyata saudara masih melihat istri di samping saudara. Suami masih melihat anak. Betul? Ternyata masih bau kopi. Itu berkat enggak? Iya. Hari ini saya bicara tentang satu hal, tema hari ini. Yaitu sama, mengandalkan berkat, mengandalkan Tuhan. Multimedia. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita itu harus mengandalkan Tuhan hari-hari ini? Itu pertanyaan buat saudara dan saya. Saya kan bisa Pak, saya depositonya masih banyak, uangnya masih banyak, saya healing kemana-mana. Tapi satu perkara, kemarin saya dapat cerita di daerah kejadian kemarin yang banjir. Pak, saya nggak pernah nyangka mobil saya 3 habis hilang, kena air. Dalam 1 hari hartanya habis. Bisa terjadi nggak? Hari-hari ini kita nggak bisa mengandalkan nih. Makanya saya ajak saudara Bapak Ibu Saudara. Hari ini sore ini kita diskusi setelah firman Tuhan. Dan kita introspeksi diri. Sejauh ini kita itu mengandalkan nih otot kita, pikiran kita, atau kita mengandalkan Tuhan. Multimedia. Ya, saya rindu saudara, Tuhan ajar buat saudara dan saya. Yuk kita baca dalam satu firman Tuhan dalam Yeremia. Ya, kalau saudara bapak Alkitab katakan yes. Ya, Alkitab di HP saudara berarti ya. Nah, yang tidak katakan iya. Ya masih ada yang gak bawa berarti. Puji Tuhan. Tapi hari ini puji Tuhan, kasih karunia. Di multimedia tinggal saudara baca. Amin. Yuk kita baca sama-sama dengan antusias sore hari ini. Saudara datang di sini untuk cari Tuhan atau rutinitas? Cari Tuhan. Luar biasa. Tuhan tidak melihat bilangan jumlah. Tapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan tidak melihat, wah banyak no. Pak di sono ibadahnya banyak. Tapi kalau hatinya Tuhan tidak mencium korban, itu tidak berkenan. Tahu maksud saya? Tapi Tuhan datang saat hanya 5 orang, 10 orang yang datang. Tapi Tuhan mencium ada korban yang berkenan, itu Tuhan hadir. Amin. Jadi jangan kecil hati, Pak. Kok ibadahnya? No. Tuhan itu datang. Bukan di tempat yang banyak jemaat. Tapi Tuhan datang kepada orang-orang yang memberikan korban. Amin. Saat engkau ibadah, engkau berdoa, engkau memuji dengan tulus hati. Itu Tuhan hadir. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rindu saudara, kita baca yuk. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3.
Iya, akan apa? Iya. 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 Iya, puji Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kalau saudara baca di ayat 5, itu kontradiktif, betul? Tapi saya mau tekankan di sini. Tema hari ini itu berbicara berkat mengandalkan Tuhan. Orang mengandalkan Tuhan gak mudah. Amin. Mengandalkan Tuhan kalau kondisi baik-baik saja itu mudah. Tetapi pada saat kita bertahun-tahun bergumul, bertahun-tahun sakitnya gak sembuh, kadang-kadang kita bisa kecewa gak? Halo? Pak, mudah Bapak ngomong, saya berdoa kepada Tuhan, suami saya seperti Bang Toyib, gak pernah pulang. Kira-kira gimana? Masih mengandalkan Tuhan? Haleluya. Anak muda udah sangat cinta sama pacarnya, mau hari H nikah, udah ngasih, tiba-tiba dia SLI. Tahu SLI? Selingkuh. Gak jadi. Saya yakin dan percaya untuk mengandalkan Tuhan itu gak mudah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tapi sore hari ini mau saya sampaikan bahwa saudara dan saya itu wajib mengandalkan Tuhan. Bukan berarti yang ngomong itu bebas masalah. Waduh. Kalau saya ceritain dari A sampai Z. Tapi saya belajar bagaimana saya harus mengandalkan Tuhan sampai hari ini. Makanya dikatakan mengandalkan Tuhan multimedia. Itu adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Multimedia, lanjut. Dikatakan mengandalkan Tuhan, percaya sepenuh, artinya apa? Berani bersandar penuh kepada siapa? Tuhan. Halo. Saya yakin dan percaya, enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel, bangsa yang dicintai Tuhan, itu ada bangsa yang tegar tengkuk. Udah diberkati aja masih, mulutnya masih bersungut-sungut terus, betul enggak? Betul enggak? Wah, sampai Tuhan ini, mau dihabisin. Hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan percaya sepenuhnya. Saudara percaya enggak Tuhan itu sanggup menolong saudara? Jangan hari ini CCTV malaikat lo ngomong amin sore ini. Hari Senin lo tiba-tiba di rumah mulutnya selalu bersungut-sungut. Ibu yang ngomong loh bukan saya. Amin. Ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Di gereja itu bukan pelatihan kita dengar seminar. Di gereja adalah melatih iman saudara dengan cara yang Tuhan mau lihat firman-Nya. Amin. Makanya kalau di gereja setahun, 2 tahun, engkau diasah. Roller coaster, nggak apa-apa. Tapi tetap engkau percaya kepada Tuhan. Karena merasa aman siapa yang pegang kendali hidup saudara. Amin. Kalau engkau yakin yang megang kendali hidup saudara Tuhan. Wow, ini anak-anak muda. Engkau yang rumah tangga. Pak, saya masih begini. Yes. Proses dalam hidup saudara itu adalah satu bumbu. Supaya saudara, yes saya kuat. Amin.
Makanya saya suruh sampaikan, saya melayani di GBI Nelayan. Baru 26 tahun. Amin. 26 tahun itu adalah satu dekade, itu enggak mudah. Kayak gini. Saya yakin dan percaya, tekanan. Karena dalam pelayanan itu seperti besi menajamkan besi, dan kita pun ditajamkan sesama, betul enggak? Pengerja enggak mudah. Kita salah ngomong dikit aja langsung tersengat listrik. Kenapa? Bisa terjadi. Bukan hanya di sana sini, itu bisa. Kenapa? Proses dia belum dewasa. Amin. Jadi kalau jemaat datang ibadah, tersungging sama firman Tuhan, itu namanya bagus. Betul? Pak, saya tersungging sama firman Tuhan, itu bagus. Artinya saudara sedang diasah. Amin. Sedang dibentuk sama Tuhan. Engkau maunya di mana? Tuhan tuh mau saudara dan saya setelah penebusan Tuhan di kayu salib. Dan Desember ini, saya boleh katakan happy semua. Karena di mana-mana merayakan kelahiran Tuhan Yesus, betul enggak? Betul enggak? Di mall, lagu rohani. Di rumah, udah dipasang nih pohon Natal, betul? Di gereja tadi saya ini, udah pasang Natal. Bukan hanya di gereja, di mana-mana. Tapi pertanyaannya, ada Yesus enggak di hati kita semuanya? Dan hari ini, saudara masih percaya sepenuhnya enggak? Dan kok masih bersandar enggak sama Tuhan? Karena perjalanan rohani itu enggak mudah. Saya melihat 26 tahun, ada yang hilang dari peredaran. Puji Tuhan. Kalau saudara masih hari ini ada, di penghujung 2025 Desember, itu berkat. Coba lihat kanan kiri saudara, kamu diberkati loh. Walaupun hari ini masih proses, amin. Ingat ya, iman itu berbicara antara kenyataan dan yang terjadi itu bertolak. Pak, saya kan pengennya ini selesai. No. Tapi kalau Tuhan ngomong belum, tunggu kairosku. Saudara tetap menunggu enggak? Ya. Amin. Makanya hari ini saya mau ajak saudara. Ciri-ciri orang yang percaya dan berharap pada Tuhan itu apa? Nih, perhatikan. Orang yang hari ini tadi saya sempat ngomong, saya percaya Tuhan, saya bersandar Tuhan, saya sepenuhnya Tuhan, saya cinta Tuhan. Iya, itu mulut, betul ya yang ngomong. Tapi yang menentukan itu di sini, hati. Makanya ciri orang percaya dan berharap Tuhan itu tidak pernah ragu pada janji Tuhan. Tadi sempat disampaikan. Saudara hari ini percaya enggak bahwa janji Tuhan tidak pernah lalai? Amin. Saudara hari ini sedang mengalami pergumulan, percaya enggak bahwa Tuhan itu akan menolong saudara? Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan saudara, tapi Tuhan akan membawa janjinya dan digenapi. Ayub, kalau saudara baca kitab Ayub enggak tahu bahwa proses yang dia alami itulah proses untuk membuktikan kemuliaan Tuhan. Ayub hampir mengalami satu kesalahan. Apa kesalahannya? Kalau saudara baca di kitab Ayub di ayat yang ketiga, dia mau komplain sama Tuhan. Tuhan, saya udah melayani, bahasanya seperti itulah. Saya udah nabur perpuluhan, saya udah rajin kul, saya sudah ke gereja seminggu 3 kali. Saya sudah doa, tapi kok kenapa masalah saya masih ada? Itu Ayub seperti itu ngomongnya. Tapi saya percaya di sini enggak ada. Tapi Tuhan ngomong, lihat tuh matahari.
dia tetap bersinar di pagi hari. Lu mau komplain apapun, enggak ngefek lah bahasanya gitu. Tapi kamu pasti percaya enggak? Akhirnya Ayub cabut perkataannya dan diberkati. Paham di sini? Kadang-kadang kita seperti itu enggak? Betul? Kadang-kadang kita udah lelah Pak. Saya begini Pak. Tuhan selalu menunjukkan matahari selalu terbit setiap pagi. Amin. Makanya tetap berjalan maju, bukan mundur. Amin. Engkau yang datang sore ini, datang di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh, jangan mundur. Engkau cari Tuhan di tempat ini, engkau harus bisa membuktikan bahwa hidup saudara itu milik Tuhan. Amin. Yang ketiga, selalu berpikiran positif, optimis. Karena hari-hari ini banyak orang yang pesimis. Lihat kondisi, lihat keadaan, dia pesimis, betul? Saya percaya di sini enggak ada. Kalau ada, bertobat. Dan dikata tidak berjalan dalam kekhawatiran. Minggu lalu, hari Rabu, sama. Di nelayan itu ada DPP, kalau di tempat saya DPP Pak. Doa, pujian, penyembahan. Lalu di sini apa? Tadi Rabu itu? ITM, ibadah tengah minggu. Dulu dimulai dari 20 orang. Kita pakai gitar bolong, Rebu. Itu berjalan sudah hampir, ya karena saya udah di situ ya, hampir 20 tahun. Berhentinya pandemi. Tapi kita pakai online juga, Zoom. Kemarin saya sampaikan, virus yang paling bahaya hari-hari ini menyerang ke orang-orang termasuk kita yang melayani, ada 3. Virus itu. Virus K namanya. Dulu pandemi, virus K itu bahaya. Apa itu virus K? 1, kecemasan. Yang kedua, ketakutan. Yang ketiga, kekhawatiran. Ini mengalami, virus itu akan nyerang, betul gak? Tapi kita harus atasi saat kita mengandalkan Tuhan. Amin. Slide selanjutnya, apa sih? Apa sih yang menjadi berkat buat kita? Apa saja yang menjadi berkat buat kita kalau kita itu mengandalkan Tuhan? Ini, supaya kita enggak terlalu lama. Tanamkan diri kita masing-masing. Tuhan tuh sayang pada saudara enggak? Ini saudara harus benar-benar bukan hanya sekedar imajinasi. Tapi saudara harus rasakan, ya Tuhan. Saya percaya Tuhan sayang. Buktinya apa? Hari ini saya ada di gereja ini. Di jam 5 sore tadi ibadah. Itu bentuk sayang. Betul enggak? Saya ngomong, ini bentuk sayang Tuhan. Kalau saudara hari ini tidak di sini, maaf nih. Saudara di Mayapada, di rumah sakit umum, lu gak bisa datang di sini, betul gak? Artinya Tuhan sayang gak pada saudara? Ini bentuk dulu. Tanamkan dari diri kita sendiri. Supaya kita, oh iya, Tuhan itu sayang saya. Saya harus mengandalkan Tuhan. Itu dulu yang saudara tanamkan di diri saudara ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan apa sih berkat hidup mengandalkan Tuhan? Yang pertama, di dalam Yeremia 17 ayat 8a, ia akan seperti pohon ditanam di tepi yang merambatkan apa? Akar-akarnya di batang air. Yang pertama, berkat hidup mengandalkan Tuhan, hidupnya itu akan berakar kuat di dalam Tuhan. Amin. Ayo sama-sama yuk deklarasikan diri kita. 1, 2, 3. Hidupnya berakar di dalam. Amin. Kenapa saya harus ngomong begini? Supaya saudara mendengar. Telinga mendengar. Pikiran merespon dan hati ini memilah. Betul? Ya. Saya harus hidup, saya harus berakar kuat.
Apa berakar kuat ini? Landasannya apa? Orang yang berakar kuat itu akan terus teguh, bertumbuh. Makanya dikatakan akar itu selalu di dalam, di bawah. Gak kelihatan. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Kalau akar ke atas, bukan akar. Itu namanya pohon rungkat. Tahu pohon rungkat? Yang kemarin diatuin mobil satu suami istri meninggal, namanya pohon rungkat. Kenapa rungkat? Akarnya enggak kuat. Kalau akarnya kuat, enggak mungkin pohon itu rubuh. Betul tak betul? Ini sama dengan kondisi rohani saudara. Hari-hari ini saudara harus punya akar yang kuat supaya enggak rubuh. Betul lah betul. Nah dasarnya apa? Coba kita buka dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Multimedia minta dibantu. Sudah? Sudah, ayo. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Gak ketemu? Belum ketemu? Oh iya ketemu, puji Tuhan. Ayo kita baca, 1, 2, 3. Kamu telah menerima apa? Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah amin. Supaya akar kita kuat, ingat dikatakan hendaklah kamu, berarti saudara dan saya itu harus berakar di dalam siapa? Yesus. Amin. Saudara hari ini ke gereja, ada sedang menerima namanya nutrisi, supaya akar saudara itu kuat. Amin. Makanya saya juga, maaf nih, saya suka kadang-kadang komplain. Ini orang Kristen nih, aduh saya kadang-kadang bisa kecewa. Ini kenapa sih kamu itu? Kok begitu? Gampang banget kamu itu rungkat. Gampang banget jatuh. Padahal kamu Kristen udah lama banget. Iya Pak, saya gak kuat. Hari-hari ini cek. Saudara sudah ada di dalam, sudah dibangun di atas Dia enggak? Saya yakin kalau kita mau dikatakan hidupnya berakar kuat di dalam Tuhan. Nih kita itu mau dibangun. Dibangun itu dibentuk sama Tuhan. Betul? Diproses sama Tuhan. Mau. Kalau saudara tahu sejarah saya hari ini, tak kasih bocoran dikit. 98 saya bertobat. Dari saya keluarga Kedar, bapak saya, ibu saya. Tapi kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini? Karena saya bertumbuh dalam Kristus. Amin. Saya tidak mau terpengaruh telinga saya hal-hal yang enggak benar. Kenapa saya bisa bertahan 26 tahun? Bukan bicara, wih diberkati itu bukan masalah materi Bapak Saudara. Ingat tuh. Diberkati bukan, wih mobilnya 10. Banyak orang kaya yang stres hari ini juga. Betul? Tapi hari ini, kalau engkau masih bertahan dan engkau mengalami sukacita, damai sejahtera, itu saudara sedang dibangun hidupnya berakar di dalam Tuhan. Makanya engkau harus, nih, iman kita diajarkan pada Tuhan. Amin. Ingatkan istri, suami saudara, anak saudara, bentuk akar yang kuat hari ini. 2026 kita nggak bisa tahu, betul? Nggak tahu. Walaupun nanti temanya adalah amanat agung, betul? Kita nggak tahu.
Saudara, untuk menjadi amanat agung, prosesnya saudara harus jadi akar yang kuat dulu. Kalau saudara jadi akar yang kuat di dalam Tuhan, saudara pasti bisa jadi saksi Kristus. Amin. Siap semuanya? Yang kedua, saya mau lama-lama. Nanti kelamaan dikomplain nanti. Yang kedua, orang yang berkat mengandalkan Tuhan. Yang kedua, ini perhatikan Bapak Ibu Saudara. Hidupnya tidak akan mudah menyerah dan putus asa. Makanya dikatakan, dan tidak akan mengalami datanya panas terik yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun yang kering. Bapak Ibu Saudara, saudara hari ini mungkin tahun 2025 belum selesai masalahnya, belum selesai pergumulannya, belum selesai berkatnya. Jangan menyerah. Amin. Mungkin saudara, Tuhan hari ini sakit saya belum sembuh. Jangan menyerah. Tuhan saya belum dapat jodoh. Jangan menyerah, ada waktunya. Makanya dikatakan hidup akan tidak mudah menyerah. Itu dahsyat. Amin. Hari-hari tantangan iman saudara, pertaruhan iman saudara. Karena banyak yang gagal sampai finish. Saya tidak mau cerita, oh siapa Pak? Banyak. Apalagi kalau artis pindah agama. Waduh, di blow up. Apa ini tuh mana-mana, betul? Kita kadang-kadang bangga. Orang bangga di luar. Tapi Tuhan nangis. Amin. Begitu mudah mereka menyerah. Betul? Makanya dikatakan tidak mengalami datanya panas terik. Saya percaya 2025 itu hal yang sulit. Tapi hari ini kita bisa lewati, itu berkat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Makanya Amsal 24 ayat 10. Perhatikan. Ini jangan sampai terjadi. Amsal 24 ayat yang 10. Nih. Ayo kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kecilah. Siapa yang hari-hari ini masih kadang-kadang ragu? Tawar itu orang yang sudah enggak respect. Sudah enggak ada gairah, betul? Sudah enggak bisa dikasih masukan apa. Itu orang pasti kecil kekuatannya. Dia pasti orangnya enggak bisa berkembang. Kenapa banyak orang yang bisa bunuh diri? Karena pada saat itu tidak bisa menangani kesesakan dia. Dia tawar hati, betul? Ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini. Kalau engkau hari ini dalam kesesakan, jangan tawar hati. Tetap maju. Tidak boleh menyerah. Amin. Yosua diperhadapkan untuk masuk tanah Kanaan. Lihat bangsanya, waduh ngeri itu. Tapi Yosua tidak pernah menyerah. Kalau saudara baca Yosua 1 ayat 9. Tuhan ngomong, kalau Tuhan yang sudah bicara, pasti ada pembelaan Tuhan. Amin. Hari ini saudara, hari ini datang dengan kondisi apapun, saya boleh katakan, biarlah kita hidup tidak akan mudah menyerah. Katakan, hidup tidak mudah menyerah. Dan putus. Coba lihat kanan kiri. Kasih semangat, kamu gak boleh menyerah ya. Apapun pergumulannya. Amin. Ingat, doa bukan berarti hanya di mimbar. Saudara ngomong sama tetangga, sama suami, tetap semangat ya. Pasti Tuhan bela Kak. Itu doa enggak? Doa enggak? Doa. Lihat anak pulang sekolah, kenapa? Nilainya enggak apa-apa. Nanti next kamu akan pintar. Doa enggak? Ini saya saksiin.
Saya punya anak yang kedua. Anak kedua itu 28 Oktober kemarin, hari apa? Sumpah Pemuda, betul nggak? Di sekolah Tangerang, anak saya di Penabur, ada lomba pidato bahasa Inggris. Dipilihlah 60 orang, dipilih lagi 30 orang, dipilih lagi 7, dipilih 3. Seperti itu levelnya. Anak saya ikutlah, di 60 orang lolos ke 30. Dari 30 lolos masuk ke 7. Nah ini tantangan dia. Tiba-tiba pada saat dia masuk yang ke-7, dia pulang dengan wajah yang enggak biasa. Kenapa kamu pulang sekolah? Saya gagal. Kenapa? Saya enggak bisa masuk ke 3 besar. Ya udah. Tapi saya tanya, itu informasi siapa? Temen. Loh, kok baru temen kamu percaya? Iya, karena dia ternyata telah datang. Saya mau tanya, kamu udah tanya gurunya belum? Belum. Coba tanya. Dia udah mau menyerah, betul? Karena kata-kata dari temennya, udah kepilih 3 besar. Padahal hanya di prank. Tahu prank? Dibohongin. Padahal besoknya lagi baru tuh audisi yang 7 besar. Dia udah lemah. Sudah kecut. Udah tawar hati. Kadang-kadang kita begitu ya. Waduh, udah tegang. Dek, papi sudah telepon gurunya. Itu belum, besok. Hah? Betul, Pi? Ya. Kamu mau enggak tetap bertanding dengan antusias atau menyerah di sini? Saya tanya. Mau, Pi? Kalau kamu mau berjuang dan tidak putus asa, lakukan yang terbaik. Papi tidak melihat kamu juara. Papi tidak lihat kamu harus menang. Tapi kamu harus punya mental pemenang. Ngerti maksud saya? Iya, ya udah Pi. Tapi kalau seandainya nggak juara, ingat kamu dari udah 60 masuk 30, udah masuk 7 itu udah bagus. Kalau kamu udah 3 itu udah minder. Kenapa? Pertama, saingannya Pi, dia udah ini. Anak saya nggak kursus bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara. Dia udah intimidasi, menyerang di pikiran dia. Kadang-kadang kita gitu. Terus berjuang. Ya Pi. Hari H tanggal 28 di Tangerang. Wah, saya dikirimi, waduh. Jurinya ada 7. Dia Pi, jurinya 7. Sudah, dia WA terus. Wah banyak. Intimidasi. Wah, yang ada satu anak. Dari mana, wah dia diidolakan. Termasuk juri pasti menang. Dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Tapi saya waktu dia mau berangkat. Doain. Ya. Tapi doain biar bukan pemenang ya Bi. Gimana? Doain. Penting saya tenang. Ya saya doain. Saya doain kamu tenang. Jadi pemenang. Juara 1. Komplain dia. Jangan Bi. Kamu harus menang. Dia ketakutan karena takut dia kalah, ada pembelaan gitu loh maksudnya. Karena lawannya pinter-pinter. Ingat, di dalam kelemahan kamu Tuhan berikan kekuatan. Saya ngomong gitu. Ya Pi, 28. Saya tiba-tiba saya pulang sore. Dia pulang-pulang dia diem aja. Gimana tadi pidatonya? Papi nggak bisa ada. Itu semua orang tua datang, saya nggak datang. Karena saya disuruh, Pi nggak boleh datang. Ya udah, nggak datang. Tiba-tiba saya dikirimi foto dari gurunya.
Pak selamat anak Bapak juara 1. Saya udah tahu tuh tepuk tangan. Dia mau ngeprank saya. Kenapa? Saya udah ngomong aja, saya udah tahu bocorannya. Papa udah tahu. Ini piagamnya, ini kalungnya, dan ini ada beasiswa juara 1. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya ngomong sama dia, kalau kamu menyerah dalam titik ketakutan, kamu menyerah dalam titik kecemasan, kekhawatiran, engkau gak jadi pemenang. Amin. Saya gak lihat nilai uangnya Bapak Saudara. Tapi saya ajarin supaya dia jadi pemenang. Mental pemenang. Amin. Saya tidak pernah tahu. Saya juga heran juga. Saya gak pernah kasih kursus bahasa Inggris. Tetapi dia bisa. Saya lihat videonya. Dia ada yang ngeledek. Iya bapaknya hamba Tuhan. Padahal saya gak pernah ngajarin dia. Dek kamu bisa. Itu doa papi. Bukan. Kamu ada hikmat dari Tuhan. Amin. Apa yang kita petik dari ilustrasi kesaksian ini? Kadang-kadang kita itu udah ketakutan dulu saat menghadapi masalah. Betul enggak? Kita kadang-kadang udah kecemas dulu saat menghadapi tekanan. Betul? Kita kadang-kadang Tuhan bisa keluar dari krisis enggak ini? Kita ketakutan. Tapi biarlah intimidasi kita sepatahkan. Kita lawan dengan kekuatan Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Roh Kudus itu dalam hidup saudara. Ini Roh Kudus itu dalam hati saudara. Amin. Engkau yang bisa, Tuhan tolong. Makanya saya belajar. Sampai hari ini terus belajar. Saat saya mengalami pergumulan, hanya satu hal. Saya hanya duduk dalam kamar, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya hanya berseru sama Tuhan. Saat anak saya, cucu saya lahir, dia mengalami namanya pneumonia, sesak napas. Hitungan hari, kulitnya hitam. Logika dokter, enggak bisa selamat. 15 hari, saya hanya bergumul, berdoa, biarlah mujizat terjadi. Tapi hari ini, cucu saya, sudah 1 tahun bisa keluar dari krisis itu. Amin. Kalau saya ketakutan dengan kondisi cucu saya kalah. Amin. Memang pada saat itu ada 5 anak yang kena pneumonia. 3 lewat, tinggal 2. Tahu lewat itu meninggal gitu ya. Tinggal 2. Termasuk cucu saya. Saya selalu mengatakan, Rai, anak saya namanya, cucu saya Raven, engkau akan keluar, engkau akan sembuh, engkau akan pulih dalam nama Yesus. Itu kita perkatakan, amin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti anak saya tadi, kalau hari ini saudara sedang menghadapi satu tekanan, masalah, engkau harus katakan, aku punya masalah, masalah, engkau harus keluar, aku harus menang masalahku, aku harus menang. Itu jadi kayak orang ngomong sendiri. Engkau gak boleh malu. Katakan, aku harus menang. Saat masalahku, uang, engkau datanglah. Kadang-kadang saya itu menubuatkan sendiri, profetik sendiri. Ngerti maksud saya? Saudara punya rumah, itu bukan untuk tidur. Tapi punya rumah, ada tempat untuk saudara berdiskusi sama Tuhan. Amin. Gereja adalah tempat untuk saudara ibadah. Salurkan korban saudara. Tapi di rumah, saudara deklarasikan ini, iman saudara. Buktikan bahwa Tuhan itu hebat. Amin. Makanya suami istri, jangan tidur misah. Saya pernah, Pak, itu berkatnya enggak turun, Pak Saudara. Siapa yang datang suami istri di sini? Angkat tangan. Karena panas, Pak, saya enggak mau. Betul.
Saya nggak nyindir, ini sering terjadi. Saya percaya Tuhan mengasihi saudara. Kalau saudara punya masalah, jangan menyerah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, orang berkat mengandalkan Tuhan. Yang pertama, hidupnya berkuat dalam Tuhan. Yang kedua, hidupnya akan tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang ketiga, dikatakan apa? Hidupnya akan menghasilkan buah kebaikan. Ya ini Bapak Ibu Saudara, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan. Pertanyaannya adalah buah di dalam hidup kita itu akan kelihatan pada saat saudara ada di lingkungan kerja. Kalau di gereja aman. Kelihatan buahnya, dia orangnya ramah, dia orangnya baik, dia kadang suka memberi. Tapi pada saat saudara ada di kerjaan, di marketplace, dalam bisnis, saudara akan kelihatan ada nggak buahnya itu. Amin. Saudara masih cara-cara dunia yang kau lakukan, perkataan saudara masih kasar. Hidupnya sama dengan orang yang gak kenal Tuhan, gak akan keluar buah yang Tuhan mau. Amin. Saya rindu saudara. Saya Kristen cukup, bukan sekolah Alkitab. Jadi yang di depan ini ya pendeta jadi-jadian, kejadian, tiba-tiba keluar gitu ya. Tapi saya belajar. Saya harus bisa menghasilkan buah. Ngerti gak? Ada telepon dari surga. Saat saudara datang di sini, di proses hari Minggu, ke hari Minggu, ke hari Minggu, minggu, bulan, tahun. Itu sebetulnya sedang melatih pohon rohani saudara. Dari akar, batang, dan buah, betul nggak? Saudara kalau punya pohon mangga, rimbun, tapi nggak keluar buahnya, kira-kira gimana? Saya punya kelengkeng, tahu kelengkeng nggak? Kelengkeng depan rumah saya di Jawa ya. Bikin capek karena harus buangin apa? Nyapu tiap hari. Tapi nggak keluar. Akhirnya saya ngomong, udah jual aja. Potong. Makanya Tuhan ngomong dalam Yohanes 15 ayat 5. Ayo sama-sama buka. Yohanes 15. Ya, sama 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah. Barang siapa tinggal di dalam aku dalam dia. Ia sebab. Nah, gambaran firman ini mengajarkan saudara saya. Supaya kita berbuah dan menghasilkan kebaikan. Ingat, kita harus ada di dalam pokok. Pokoknya siapa? Tuhan. Amin. Makanya dikatakan menghasilkan buah kebaikan adalah tanda kehidupan rohani yang sehat. Kalau saudara rajin ke gereja, cool, apalagi sini, ibarat tengah minggu, apalagi doa Zoom pagi, ikut, apalagi ibadah 3 kali, nanti habis ini ibadah lagi di mana, cari. Tapi kalau saudara tidak memiliki rohani yang sehat, perilakunya, kelakuannya sama, itu gak ada efeknya. Amin. Yang Tuhan mau adalah bagaimana saat engkau tinggal dalam Dia, di dalam Kristus. Karena engkau tidak bisa tinggal di luar. Makanya hari-hari ini, gereja, saudara dan saya, kenapa harus tinggal di dalam Yesus? Karena di luar kita gak bisa berbuat apa-apa. Amin.
Tapi Tuhan mau saudara, Tuhan mau hari-hari ini saudara harus jadi orang-orang yang bisa memberkati. Ingat, memberkati bukan ini hepeng. Tapi perilaku saudara, teladan saudara, tingkah laku saudara. Ada seorang hamba Tuhan diberkati sama tukang sapu maki-maki. Saya pernah negur Bapak Ibu Saudara, tapi saya nggak mau sebut. Tiba-tiba gara-gara parkir itu melayani di tempat saya. Gara-gara parkir, tukang parkir diomelin, lapor ke saya. Saya tegur. Jadi berkat nggak kayak gitu? Saudara, hari ini di tempat ini baik-baik saja. Hari Senin sampai Sabtu harus menghasilkan buah. Engkau bisnis yang benar. Engkau kerja yang benar. Amin. Engkau yang masih kuliah yang benar. Karena ini zamannya teknologi bisa nyontek Bapak Ibu Saudara. Betul atau betul? Hah? Betul nggak? Saudara, ada ini Tuhan melihat. Saudara rindu nggak kita diberkati? Tuhan rindu nggak saudara dan saya itu tetap dalam lindungan Tuhan? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang kita bisa pelajari dalam kondisi sekarang ini? Yang pertama, tetap andalkan Tuhan. Amin. Tetap berharap kepadanya. Jangan lari dari panggilannya. Jangan berharap mengandalkan manusia. Ingat, di Yesaya 17 ayat 5 dan 6. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ini efeknya ini. Ia akan menjadi seperti semak di padang belantara. Yang tidak akan melihat datangnya kebaikan. Ia akan tinggal di tanah yang kering. Di padang gurun. Sebuah tanah yang tidak berpenghuni. Yang tidak berbuah. Dan tidak menghasilkan buah. Jadi kalau hari-hari ini engkau mengandalkan manusia. Jangan harap saudara menghasilkan buah. Ngerti maksud saya? Itu hanya munafik. Untuk topeng, saya tidak mau. Tuhan tidak suka. Tapi kalau orang dari awal tulus, buahnya itu enak. Amin. Saya pernah kecewa beli buah. Ternyata dalamnya banyak ulatnya. Dimakan enggak? Enggak, dibuang. Sama dengan kita. Jangan sampai Tuhan ngomong, aku tidak berkenan. Tapi Tuhan ngomong harusnya seperti Daud. Seperti Tuhan ngomong Daud, aku berkenan. Hai hambaku, masuklah dalam tempat rumahku. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oralah paskirlah. Oralah paskirlah. Oralah paskirlah. Tuhan, kami rindu. Hari-hari ini hari-hari yang sukar. Hari-hari yang tidak mudah. Tapi kami belajar mengandalkan Tuhan. Kami boleh belajar mengandalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau datang dengan pergumulan saudara. Kalau engkau datang dengan proses masalah yang saudara hadapi. Ingat, hanya satu pribadi yang sanggup menolong saudara, hanya Tuhan. Kalau engkau datang hari ini dengan sakit penyakit, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan akan sembuhkan. Kalau engkau datang dengan masalah saudara, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan dalam nama Yesus. Engkau yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Amin. Pulih dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Urapi umat-Mu di tempat ini. Amin. Urapi kami Tuhan. Supaya kami tidak takut. Karena kami punya Allah yang besar. Yes. Kami punya Allah yang luar biasa. Amin. Kami punya Raja di atas segala raja. Amin. Yang sanggup menolong. Yang sanggup menuntun setiap langkah-langkah kami. Amin. Terima kasih Bapa. Urapi kami. Supaya setiap kami yang datang sore hari ini,
kami pulang membawa sukacita. Kami bersyukur di hadapan-Mu, Bapa. Kami kembalikan hormat syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu dan umat-Mu mau tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Penyertaan pelindungan yang terbaik Tuhan berikan pada umat-Mu ya Tuhan. Berkati rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Berkati usaha masing-masing Tuhan. Berkati anak yang studi, yang ujian. Kami meminta Tuhan, hikmat kecerdasan ada pada setiap anak-anak kami Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan sebentar kami siap terima berkat-Mu. Mari Bapak Saudara, angkat tangan, buka hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus. Pulanglah dan terimalah segala berkat kemurahan, berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, perkenan dari Roh Kudus menuntun melindungi kita. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita semuanya. Mari umat yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.